Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Mafahim Yajibu an Tusahhaha yang dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji tentang hukum tawassul dengan Nabi Muhammad dan juga dengan tawassul dengan orang-orang soleh yang lain. Pada pertemuan kali ini kita akan membaca tentang kesimpulan dari pembahasan yang lalu yang dibahas panjang lebar, beberapa argumen tentang bolehnya tawassul dengan Nabi Muhammad dan juga tawassul dengan orang-orang soleh yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khalasatu, adapun ini adalah ringkasan. Ini ringkasan dari pembahasan yang panjang sekali sampai melelahkan rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khalasatu, dan adapun kesimpulannya, annahu, sungguhnya pekerjaan, mimma dari suatu la syakka yang tidak ragu-ragu, fi dalam ma, apa isinya yang tidak ragu-ragu, annan nabiyya, sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahu, itu bagi Nabi, indallah, di sisi Allah, qadarun, apa kedudukan, aliyun, yang tinggi, wa martabatun, dan kedudukan rafi'atun, yang tinggi, wajahun, dan kedudukan azimun, yang agung. Fa ayyu mani'in, maka apa suatu yang mencegah, syari'in, yang bangsa syarak, atau aklin, atau bangsa akal, yang mencegah apa tawassul bihi dengan Nabi, fadlan, apalagi anil adillati, dari beberapa dalil, allati tusbituhu, yang menetapkan apa dalilhu kepada tawassul, fid dunya, di dunia, wal akhirah, walasna, dan tidak ada fi dzalikah, dalam masalah dalil perkuat tawassul dengan Nabi di dunia dan akhirat, sa'ilina, minta kita ghairallahi, pada selain Allah, wala da'in, dan tidak berdoa kita illa iyyahu, kecuali kepada Allah. Panahnu, maka adapun kita, nad'u, berdoa kita hu, kepada Allah, bima, dengan suatu ahabbah, yang cinta Allah, ayyan kana, ayyan, apa saja kana, ada, tarotan, kadang-kadang, nas'aluhu, minta kita hu, kepada Allah, bi'amalina, dengan tawassul dengan amal kita, as-solihat, yang baik, li'annahu, kan sunna Allah, yuhibbuha, cinta Allah pada amal as-solihat, wa tarotan, dan kadang-kadang, nas'aluhu, minta kita hu, kepada Allah, biman, tawassul dengan orang, yuhibbuhu, yang cinta Allahu kepada orang, min khalqihi, dari makhluk Allah, kama, seperti keterangan fi hadisi Adam, dalam hadis tentang Nabi Adam as-sabiq, yang lalu, wa kama, dan suatu fi hadisi Fatimah, hadis binti Fatimah binti Asad, alladzi dzakarna, yang telah kusebutkan, wa kama fi hadisi Utsman bin Hanif, seperti contohnya Utsman bin Hanif al-Muntaqid yang telah lalu. Wa taratan, dan kadang-kadang, nas'aluhu, minta kita hu, kepada Allah, bi asma'ihi, dengan tawassul nama-nama Allah al-husna, yang baik, kama, seperti terang fi qaulihi ta'ala, dalam firman, kama, terangan fi qaulihi, di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa as'aluka, dan minta akukah kepadamu, bi annaka, sungguhnya engkau, antallah, yaitu Allah, au bi sifatihi, atau dengan sifatnya Allah, atau dengan tahu sifatnya Allah, au fi'lihi, atau tawassul dengan pekerjaan Allah,
kama keterangan fi qaulihi dalam sabda Nabi fil hadisil akhir, wa'u dan wa'udu dan aku berlindung biridhakah dengan ridhamu, tawassul dengan ridhamu min suhtika dari murkamu, wa bi mu'afatikah dan aku tawassul dengan pengampunanmu, min uqubatikah dari siksamu. Walaislan tidak ada apa tawassul maksud itu terbatas ala tilka dairati pada batasan-batasan tersebut atau yang sempit allati yadunnuha yang mendukahu kepada ad-daika al-muta'annituna siapa orang-orang yang rewel. Jadi apa katanya, wal khalasatu annahu mimma la syakka fihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lahu indallahi qadarun aliyun wa martabatun rafi'atun wa jahun azimun. Kesimpulannya, yang kita tidak ragu lagi, yang kita yakini bahwa Nabi Muhammad di sisi Allah mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, punya jabatan yang sangat tinggi. Fa ayyumani in syar'iyyin aw aqliyyin yamna'u tawassula bihi fatan an adillati allati tusabbituhu fid dunya wal akhirah. Lalu apa yang dapat melarang untuk tawassul dengan Nabi Muhammad, baik dari dalil syara' atau dalil akal? Apalagi dalil banyak yang menjelaskan bahwa umat Nabi Muhammad ini boleh tawassul pada Nabi Muhammad, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, seperti contohkan oleh sahabat tawassul dengan Nabi Muhammad. Dan juga ada hadis yang jelas nanti di akhirat, di padang mahsyar, maka umat Nabi Muhammad ini akan selamat ketika mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Walasna fi dzalika sa'ilina wilallah wala da'ina illa iyyah. Kita ini tidak minta ketika tawassul dengan Nabi Muhammad atau tawassul dengan yang lain, kita tidak minta kepada selain Allah. Kita ini hanya berdoa kepada Allah semata. Jadi ketika tawassul bukan minta kepada yang ditawassul, yang jadikan tawassul itu sebagai pelantara saja, dengan artian itu supaya doa itu diterima oleh Allah dengan segera. Jadi ketika dia tawassul dengan amal solehnya, dia tidak minta pada amal solehnya, tetapi tetap minta kepada Allah. Ketika tawassul dengan Nabi Muhammad, itu tidak minta kepada Nabi Muhammad, tapi minta kepada Allah. Fanahnu nat'uhu bima ahabba ayyan kana. Taratan nas'aluhu bi'amalina shalihah li'annahu yuhibbuha. Wa taratan nas'aluhu bima yuhibbuhu min khalqihi kama fi hadis Adam as-Sabiq wa kama fi hadis Fatimah binti Asad allati dzakarna wa kama fi hadis Utsman bin Hanif al-Mutaqaddim. Apa katanya? Kadang-kadang kita ini berdoa kepada Allah, tawassul dengan apa saja yang Allah itu cintai. Jadi kita tawassul kepada Allah, tawassul dengan yang Allah cintai. Kadang-kadang tawassul dengan amal soleh yang dilakukan oleh kita karena Allah cinta kepada amal soleh yang kita lakukan. Dan kadang-kadang kita tawassul dengan orang yang Allah cintai dari makhluk-makhluk Allah, seperti Nabi Adam tawassul dengan Nabi Muhammad, begitupun Fatimah binti tawassul dengan Nabi Muhammad, begitupun seperti Utsman bin Hanif itu tawassul dengan Nabi Muhammad. Wa taratan nas'aluhu bi asma'il husna kama fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam as'aluka bi annaka antallah aw bi sifatihi aw fi'lihi kama fi qaulihi fil hadisil akhar a'udzu bi ridhaka min sukhtika wa bi mu'afatika min uqubatika. Wala
Katanya apa? Katanya kadang-kadang kita ini tawassul dengan orang yang dicintai oleh Allah, ya. Kemudian kadang-kadang kita tawassul dengan nama-nama Allah yang baik. Kadang-kadang kita tawassul dengan nama-nama Allah yang baik. Seperti Nabi itu berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu. Ya Allah, aku minta kepadamu dengan tawassul, sungguhnya engkau itu adalah Allah. Atau kadang tawassul dengan sifat Allah atau dengan pekerjaan Allah, seperti Allah menyatakan, a'udzu biridhaka min sukhtika wa bi mu'afatika min uqubatika. Ya Allah, aku berlindung dengan tawassul ridhamu. Berlindung dari apa? Lindung daripada murkamu. Dan aku berlindung dari azabmu dengan tawassul pengampunanmu. Atau kalau diterjemahkan secara ketelak, aku berlindung dengan tawassul dengan ridhamu dari murkamu, dan aku tawassul dengan pengampunanmu dari siksaan. Walai maksud ala dzalika da'irat dayiqa allati yadunuha al-muta'annitun. Dalil-dalil ini menunjukkan umum yang dikerjakan oleh sahabat boleh dikerjakan yang lain, bukan sekedar hanya mereka-mereka saja atau dengan daerah-daerah yang sempit seperti sebagian orang menduga semacam itu. Jadi ingin menyampaikan di sini bahwa Nabi Muhammad itu punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Dan tidak ada dalil-dalil yang melarang untuk tawassul dengan Nabi Muhammad itu. Bahkan yang banyak dalil itu memperkuat boleh tawassul dengan Nabi Muhammad. Nah, orang yang tawassul dengan Nabi Muhammad atau tawassul dengan yang lain itu tidak minta kepada yang jadi tawassul itu, tapi tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang itu ketika berdoa kepada Allah lalu tawassul dengan sesuatu itu berarti tawassul dengan yang Allah cintai. Maka kadang-kadang tawassul dengan amal soleh karena Allah cinta dengan amal soleh. Dan kadang-kadang tawassul dengan orang yang dicintai oleh Allah, seperti tawassul dengan Nabi Muhammad, seperti dilakukan oleh sahabat, yang dilakukan oleh Nabi Adam, seperti yang dilakukan oleh Fatimah binti Asad, dan juga dilakukan oleh Utsman bin Hanif. Nah, kadang-kadang juga tawassul dengan Allah itu sendiri, atau tawassul dengan sifat-sifat Allah, atau tawassul dengan pekerjaan Allah. Nah, ini kemudian katanya wasirru dzalik, adapun rahasia semua itu, anna kullama ahabballah, anna kullama pada setiap sesuatu ahabbahu yang cintahu kepada Allah sebab Allah sah tawassulu, tawassul bihi dengan nama. Wa kadzalika demikian juga kulluman, adapun setiap orang ahabbahu yang cintahu, ahabbahu yang cinta Allah kepada orang min nabi dari nabi awal atau wali, wa huwa wadihun, adapun semua itu wadihun jelas lidhi kulli dhi fitratin, bagi setiap orang yang punya fitrah salimatin yang baik. Walayam, dan tidak mencegah min hudai tawassul dengan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang dicintai oleh Allah. Aklun akal, wala naqlun, dan juga nakal Quran dan hadis. Bal, bahkan tadafaruh, menjadi kuat banyaklah akal wa naqlu dan hadis, apa nakal Quran hadis, ala jawazihi, atas bolehnya tawassul dengan Nabi Muhammad, dengan apa yang dicintai oleh Allah, dan tawassul dengan orang yang dicintai oleh Allah. Wal mas'ulu fi dzalika, wal mas'ul, adapun yang diminta fi dzalika dan semua tawassul, kullihi, semuanya dzalik, Allahu, itu Allah, wahdahu, hal sendiri Allah, la syarika, tidak ada yang menyekutu itu adalah bagi Allah. La nabiyuh, bukan juga nabi, walal wali, juga bukan wali, bukan tidak ada yang menyekutui, baik itu wali, baik itu nabi maupun wali. Walal hayu, dan tidak ada yang menyekutu Allah yang hidup, walal maitu, dan juga yang mati. Kul kullu min kul, katakanlah kullum
Ya. Jadi di sini dijelaskan apa rakatnya wasuluh zalika anna kullaman ahabballahu sahha tawassulu bihi. Jadi ini menunjukkan rahasia semua itu. Kenapa boleh? Karena setiap sesuatu yang Allah cintai boleh jadikan tawassul. Wa qad kullaman ahabbahu min nabiyyin awwalin wa wahdun lidah kullu dhi fitratin salimatin. Dan juga boleh tawassul dengan setiap orang yang Allah cintai, baik nabi atau wali, dan itu jelas semua. Jelas sekali bagi orang yang putra yang baik bahwa kita boleh tawassul dengan nabi, dengan orang-orang soleh berdasarkan hadis yang sahih itu. Wala yabdu minhu aqlun wala naqlun bal dhafarul aqlu wa naqlu ala jawasihi. Bahkan dalil yang banyak itu baik menurut akal atau menurut nas, Quran dan hadis itu boleh tawassul dengan nabi dan orang-orang yang orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kemudian buat mas'ulu fi dzalika kullihi Allah wahdahu la syarikalah la nabiyyu walal waliyyu wal hayyu walal mayyitu. Nah, semuanya itu yang diminta tetap Allah. Ketika tawassul dengan nabi, tawassul dengan orang wali, tetap yang diminta Allah, bukan yang lain. Wa idza jaza apabila boleh as-soal peminta bil amal dengan amal. Yang disebut ada Quran terlihat kul, katakan kullun, kata semuanya min indillahi, dari sisi Allah. Fama lihaula'il qaum, maka ada kaum itu la yakaduna, tidak hampir yafqahuna, paham hadis pada pembicaraan. Wa idza jaza apabila benang as-soaluh itu minta bila amali, tawassul dengan amal, fa bin nabi, maka tawassul dengan nabi aula, itu lebih utama. Li'annahu, karena sungguhnya nabi afdalul makhluqat, itu paling utama makhluk. Wal a'mali, dan paling utama amal perbuatan. Bainaha, minha, dari amal. Wallah, adapun Allah a'zamu, lebih besar hubban, cintanya lahu pada nabi, minal amali, daripada amal, wa waidah, dan amal. Oleh tasiri mal mani'u min dzalik, apa yang mencegah min dzalik tawassul dari Nabi Muhammad. Wallah, adapun lafal la yufidu, tidak memberi manfaat apa lafal sean pada satu, aksar, lebih banyak, min anna nabiyah, sungguhnya anna lin nabi, yaitu sungguh bagi nabi, qadran, kedudukan, intoleransi Allah. Wal mutawassilu, adapun orang yang tawassul layu, tidak berkehendak tawassul wa irahadal makna, kecuali mana ini. Wa man, adapun orang yang dia mengingkari siapa orang qadrahu, pada kedudukannya nabi, indallah, di sisi Allah, fa adapun orang kafirun, itu kafir, kama qulna, kama sesuatu kunan telah berkata saya. Jadi katanya apa? Wa idza jaza su'alu bil a'mali fa bin nabi aula, li'an afdalul makhluk wal af'alu minha a'dhuban lahu minal a'mali wa ghairiha. Katanya apabila boleh tawassul dengan amal-amal soleh, maka tawassul dengan Nabi Muhammad itu lebih boleh lagi, lebih utama. Kenapa? Karena Nabi itu adalah makhluk yang paling mulia, dan Allah itu sangat mencintai Nabi Muhammad melebihi daripada mencintai amal-amal soleh. Cinta Allah kepada Nabi itu lebih tinggi dibandingkan cinta pada amal soleh. Kalau amal soleh saja itu boleh jadikan tawassul, yang kedudukannya lebih rendah, berarti dengan Nabi Muhammad itu lebih tinggi. Tidak ada dalil-dalil yang melarang kita tawassul dengan Nabi Muhammad. Kesimpulannya bahwa Nabi Muhammad itu punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Sedangkan orang yang tawassul itu menghendaki tetap minta kepada Allah, namun tawassul dengan Nabi Muhammad. Dan orang yang mengingkatkan kedudukan Nabi Muhammad di sisi Allah, ya hukumnya kafir. Wa ba'du, dan setelah penjelasan yang panjang lebar, famas'alatu tawassul, adapun masalah tawassul, tadullu, menunjukkan apa masalah tawassul,
ala azamatil mas'uli bihi, atas keagungan orang yang zat yang diminta. Waduh. Ala azamatil mas'uli bihi, atas keagungan orang yang dijadikan tawassul, wa mahabbatihi, dan cintanya Allah kepada al-mas'ul bih. Fasu'alu bin nabi, as-su'alu maka pun minta dengan tawassul dengan Nabi Muhammad, inama huwa, karena hanya sungguhnya Nabi, li'azamatihi, karena keagungannya Nabi, indallah, di sisi Allah, au li mahabbatihi, atau karena cintanya Allah iya pada Nabi. Wa dzalika, adapun semua itu memang suatu rasa yang tidak ragu fi dalam suatu anna tawassul bil amal, dengan amal muttafaqun alaih, yaitu disepakati. Kenapa kita tidak berkata innaman, sungguhnya orang ya tawassul siapa orang bil anbiya, dengan para nabi, awis sholihin, orang soleh, huwa, adapun orang tawassul bi amalihim, dengan amal perbuatan anbiya dan sholihin, allati yuhibbuha, yang cinta kepada amal Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad uradatan, terdapat hadis ashabil ghar, yaitu hadis tentang penduduk gua, fayakunu maka ada apa tawassul dengan amal, min mahalil ittifaq, itu tempat kesepakatan. Jadi katanya wa ba'du fa mas'alu tawassul tadullu ala azamatil mas'uli bihi wa mahabbatihi. Masalah tawassul itu menunjukkan bahwa tentang keagungan orang yang diberikan tawassul terhadap Allah, dan menunjukkan bahwa Allah cinta kepada makhluknya itu. Maka ketika dia fasu'alu bin nabi innama li'azamati indallahi aw li mahabbatihi iyyahu. Nah, ketika tawassul dengan Nabi Muhammad karena kita meyakini tentang keagungan Nabi Muhammad di sisi Allah, dan juga karena cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Wa dzalika mimma la syakka fi ala anna al-mutawassil bil amali muttafaqun alaihi. Kalimada la naqul. Nah, kalau kita nih tawassul dengan amal soleh itu disepakati ulama bahwa itu boleh. Kenapa kita tidak berkata bahwa tawassul dengan para nabi dan orang soleh itu adalah tawassul dengan amal perbuatan mereka yang Allah cintai? Dan ada keterangan hadis, waqad urada hadis ashabil lughar fayakunu min mahal ittifaq, seperti ceritanya orang yang terjebak dalam gua, mereka tawassul dengan amal solehnya dan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala syakkah, dan tidak ragu-ragu, annal mutawassilah, sungguhnya orang yang tawassul bisolih, orang-orang soleh, innama yatawassul, sungguhnya tawassul siapa mutawassil bihim, dengan anbiya, dengan solihin, min haitsu, dari sisi innahum, sungguhnya solihun orang-orang soleh, sungguh itu adalah orang soleh. Khayarji'u, maka kembali al-amru, apa masalah, ilal a'mal, pada amal as-solihati, yang baik, al-muttafaq, yang disepakati, ala jawasi tawassul, boleh tawassul biha dengan amal as-solihah, kama kulna, semesta satu kulna yang berkata kita fi sadri hadal bahsi, di dalam pembukaan pembahasan ini. Jadi apa katanya? La syakka annal mutawassila bis solihina innama yatawassulu bihi min haitsu innahum solihuna. Tidak ragu lagi bahwa orang tawassul dengan orang soleh itu hanya tawassul dengan mereka karena mereka itu orang soleh. Maka berarti fayarji'ul amru ila amali sholihah al-muttafaq ala jawazil mutawassil biha. Jadi berarti masalah ini tetap kembali kepada amal soleh yang ulama-ulama sepakat bahwa boleh tawassul dengan amal soleh, seperti dalam keterangan yang awal pembahasan ini. Jadi kesimpulannya bahwa kita ini boleh tawassul dengan Nabi Muhammad dan dengan orang-orang soleh, dengan catatan tidak minta kepada yang jadikan tawassul itu, tapi tetap minta kepada Allah. Kenapa? Karena dia dicintai oleh Allah dan karena dia punya kedudukan yang tinggi. Nah, seperti kita keterangan jelas sekali bahwa tawassul dengan Nabi Muhammad itu dilakukan oleh para sahabat. Dan yang lebih diperkuat lagi, kita boleh tawassul dengan amal soleh dan semuanya sepakat. Nah, kalau amal soleh itu boleh,
Alasannya apa? Akan dicintai oleh Allah. Kenapa kita tidak tawasul dengan orang yang dicintai Allah, bahkan lebih dicintai daripada amal soleh yang dikerjakan oleh hamba-hamba yang lain. Inilah yang kita jelaskan pada pagi ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.